Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan mendatangkan keberkahan di mana air turun. Kemudian kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang penuh bersyukur atas segala nikmatnya. Dan kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita selalu mohon kepada Allah agar kita dimudahkan dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, kita masih melanjutkan hadis yang panjang dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik yang menceritakan tentang 3 orang yang tertinggal dalam perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini adalah perang yang Nabi mempersiapkan pasukan beliau, karena Nabi mendengar bahwasanya pasukan musuh dari Romawi ini jumlahnya besar, dan jarak tempuh dari tempat Nabi dan sahabat mencapai ke tempat peperangan tersebut adalah sangat jauh dan musim yang panas, sehingga Nabi mempersiapkan semua persiapan perang. Dan kita sampaikan ada dari mereka ini yang tidak ikut perang. Kalau yang tidak ikut perang kemudian tidak ada uzur, dan mereka bertiga ini mengaku bahwasanya mereka ini tidak pergi, tidak ada uzur, yaitu Ka'ab bin Malik, kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Murarah. Kemudian satu lagi Hilal. Yang tertua adalah Hilal. Kemudian kita menyampaikan kembali bahwasanya ketika pasukan perang bersama Nabi ini pergi meninggalkan
kota mereka, kemudian tertinggal Ka'ab bin Malik. Padahal Ka'ab bin Malik ini memiliki persiapan yang luar biasa. Kemudian kekuatan yang belum pernah sekuat pada waktu itu. Kemudian hanya karena menunda-nunda kebaikan sehingga Ka'ab bin Malik pun tertinggal rombongan perang. Maka kita ini kalau ada kebaikan dan kita punya kemampuan untuk mengerjakannya, maka kita segera mengerjakan. Jangan sampai hati ini berubah. Hati ini suka berubah. Sekarang kepingin mengerjakan, karena ditunda akhirnya datang kesibukan yang kebaikan itu akhirnya tidak jadi kita kerjakan. Dan Ka'ab bin Malik kemudian melihat siapa-siapa yang tidak pergi, ternyata yang didapati oleh Ka'ab bin Malik adalah orang-orang yang tidak bisa dibanggakan dari mereka. Dan mereka yang tidak berangkat ini adalah kebanyakan orang-orang yang dalam hatinya ada nifaq. Maka jumlah mereka 80 sampai 90 orang. Dan selain mereka orang-orang yang memang mendapatkan uzur karena sakit, karena memang tua yang sudah tidak sanggup untuk pergi ke medan perang. Maka Ka'ab bin Malik sangat sedih. Sangat sedih, menyesal, lebih-lebih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan dan tidak mendapati uzur apapun dari Ka'ab bin Malik. Dan kemudian yang menjadikan Ka'ab bin Malik sedikit agak tenang karena ada dua orang yang keduanya ini menyaksikan perang atau mengikuti perang Badar. Sementara Ka'ab bin Malik hanya mengikuti apa? Bai'atul Ridwan. Yang Bai'atul Ridwan ini sebetulnya kondisinya ini juga penting. Dan sementara Ka'ab bin Malik juga tidak ikut perang Badar, karena perang Badar ini juga Nabi pergi tidak untuk peperangan, karena ingin mengambil hak-haknya kaum muslimin yang ditinggalkan di negeri mereka di Mekah ketika mereka hijrah. Mendengar harta mereka akan dijual, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabat-sahabat untuk menghadang kafilah yang membawa barang tersebut. Maka tatkala kejadian perang Badar yang sangat luar biasa ini, orang-orang yang tidak ikut berperang tidak dicaci maki, tidak diberi hukuman seperti halnya perang Tabuk. Perang Tabuk yang tidak ikut perang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, hukumannya adalah tidak diajak bicara selama 50 hari. Ketika hari yang ke-40 dari hari yang ke-50 itu ada lagi tambahan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka ini supaya meninggalkan istri-istri mereka. Maka ketika utusan Nabi datang kepada Ka'ab bin Malik, ada perintah bahwasanya Anda harus meninggalkan istri Anda. Kemudian Ka'ab bin Malik bertanya, apakah aku ceraikan atau bagaimana? Kata utusan Nabi, tidak boleh dekat-dekat. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kembalilah kepada keluargamu sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hari yang ke-40 sampai hari yang ke-50. Sementara Hilal istrinya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku ini tua, sudah tidak punya pembantu di rumah untuk mengurus suamiku. Bagaimana, apakah engkau mengizinkan aku untuk membantu keperluan suamiku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, tapi kau tidak boleh berdekatan dengan suamimu, atau suamimu tidak boleh mendekatimu. Kata istri Hilal mengatakan, ya Rasulullah,
mulai kejadian awal turun ayat itu, suamiku sampai sekarang hanya menangis dan tidak meninggalkan tempat duduknya. Karena penyesalan yang luar biasa. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, ketika tiap orang sudah datang kepada Nabi dan memberikan alasan-alasan, setelah mereka memberikan alasan, kemudian Nabi membaiat mereka bersumpah, kemudian Nabi membaiat mereka, dan kemudian Nabi memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Diterima, alasannya diterima semua, karena Nabi ini menghukumi sesuatu dengan apa yang nampak. Urusan yang tidak nampak Nabi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ka'ab bin Malik ketika menghadap kepada Nabi, Ka'ab bin Malik mengatakan, "Ya Rasulullah, sebagaimana engkau tahu aku ini pandai berbicara. Kalau saja aku berhadapan dengan orang selain Anda wahai Rasulullah, pasti aku akan banyak memberikan argumen supaya aku selamat." Artinya sebelumnya ini Ka'ab bin Malik sudah mengajak keluarganya untuk minta alasan-alasan supaya tidak kena hukuman Nabi. Satu-satu memberikan alasan. Ketika berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ka'ab bin Malik mengatakan, aku tidak bisa berdusta. Aku khawatir kalau aku bisa berbohong, aku khawatir Allah murka melalui engkau wahai Muhammad, dan engkau pun marah kepadaku. Ini dikhawatirkan oleh Ka'ab bin Malik. Akhirnya Ka'ab bin Malik mengaku. Ketika meninggalkan Nabi, didatangi oleh Bani Salimah, wahai Ka'ab bin Malik, kami ini mendapati Anda ini orang baik. Anda ini di mata kami termasuk orang yang tidak pernah bermaksiat. Kalau Anda hanya memohon kepada Nabi, Anda berbohong, kemudian apalagi Nabi memohonkan ampun, insya Allah permohonan ampun dari Nabi diterima oleh Allah untukmu. Hampir-hampir Ka'ab bin Malik kembali untuk berbohong kepada Nabi. Tapi akhirnya ketika bertanya, siapa orang selain aku, disebutkan Hilal dan disebutkan Murarah, maka Ka'ab bin Malik dingin. Ada orang yang Allah katakan kepada Ahlul Badar, i'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian semau kalian, qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni untuk kalian. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, ini insyaallah dengan begini ada kawan yang menurut penilaian Ka'ab bin Malik ini orang istimewa ikut perang Badar. Maka Ka'ab bin Malik pun bersabar dan pulang. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, setelah itu, setelah hari yang ke-50, di subuh hari, ketika Ka'ab bin Malik sedang sholat di rumahnya, ada tempat untuk musalla di rumah Ka'ab bin Malik. Ketika selesai sholat dan Nabi dapat wahyu tentang kebebasan atau ampunan atau penerimaan taubat dari Allah untuk 3 orang ini, maka ada yang teriak-teriak, wahai Ka'ab, abshir, abshir. Suara ini terdengar keras dan Ka'ab bin Malik mendengar suara ini. Dan ketika Nabi mendengar dari Nabi bahwasanya 3 orang ini mendapatkan ampunan dari Allah, mereka ini segera datang ke rumah-rumah 3 orang ini. Ada yang datang dengan berlari, ada yang datang dengan menunggang kuda dengan cepatnya. Begitu sampai di rumah masing-masing mereka, dan Ka'ab bin Malik mengatakan, ketika datang kepadaku orang yang memberikan kabar dan aku mendengar dari dia, maka Ka'ab bin Malik mengatakan, aku lepas kedua pakaianku dan aku sedekahkan kepada orang yang memberitahukan pertama tentang apa? Tentang pembebasan dari dosa ini. Kata Ka'ab bin Malik, wallahi, pada waktu itu aku tidak punya pakaian kecuali 2 itu. Setelah aku berikan, aku akan menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun pinjam kembali pakaian itu untuk menghadap Nabi. Ini ma'asyiral muslim rahimakumullah. Maka Ka'ab bin Malik pun pergi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan 2 orang
yang lain juga mendapatkan berita tentang penerimaan taubat dari Allah terhadap kedua orang yang selain Ka'ab bin Malik. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, setelah Ka'ab bin Malik meminjam pakaian yang sudah diberikan, wasta'artu thawbaini falabistuhuma wa talaqtu ata'ammam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun segera datang meminjam pakaian itu dan aku pakai. Kemudian aku segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqanin nas faujan yuhanni'unani bitaubah. Kemudian manusia yang ada pada waktu itu mengucapkan kepadaku, selamat atasmu dengan penerimaan taubat dari Allah. Jadi ketika orang mendapatkan nikmat itu kita segera sampai ketika ada orang cukur rambut, kita ucapkan doa untuknya, mabruk, dan seterusnya. Orang mendapatkan rezeki, nikmat rumah, menggunakan baju baru, mabruk. Itu kita mendoakan. Itu namanya tahniah. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa yaquluna li, dan mereka mengatakan kepadaku, Allah menerima taubatmu. Hatta dakhaltul masjid. Ini belum sampai masuk masjid. Ketika aku masuk ke masjid, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu an-nas. Dan aku melihat Nabi sedang duduk dikelilingi oleh orang-orang. Faqama Talha ibnu Ubaidillah. Talha ibnu Ubaidillah termasuk salah seorang dari muhajirin. Muhajirin berarti orang Mekah. Orang Mekah ini orang yang angkuh. Orang yang bisa dibilang sombong. Kaku orangnya, orang Mekah itu. Maka Talha ibnu Ubaidillah bangun dari duduknya, yuharwil, lari-lari kecil, hatta safahani wa hanna'ani, sampai dia datang menyalamani aku. Kemudian dia mengucapkan tahniah seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya selamat, Allah telah menerima taubatmu. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirina ghairuhu. Demi Allah tidak ada satupun dari kaum muhajirin yang berdiri kecuali hanya Talha ibnu Ubaidillah. Yang lain tidak ada yang berdiri. Yang lain hanya melihat dan duduk saja. Fakana Ka'ab la yansaha di Talha. Dan Ka'ab setelah kejadian itu tidak pernah melupakan Talha ibnu Ubaidillah. Padahal kelihatannya hanya kecil, berdiri dan menyambut. Tapi subhanallah, bagi orang yang lagi setelah mendapatkan musibah, kesusahan, seakan-akan dingin dengan melihat kondisi Talha berdiri lari mendekati orang yang mendapatkan musibah ini tadi dan mendapatkan jalan keluar, hanya mengatakan selamat, Allah menerima taubatmu. Hanya itu saja tidak dilupakan oleh Ka'ab bin Malik. Falamma sallamtu ala Rasulillah, maka tatkala aku mengucapkan salam kepada Rasulullah. Nah, ini yang lalu Ka'ab bin Malik menceritakan duduk di samping Nabi, mencuri pandang, mengucapkan salam dan melihat Nabi menjawab apa tidak. Ternyata Nabi tidak menjawab. Ketika beliau sholat dan Nabi seakan-akan pandangannya kepada Ka'ab bin Malik. Ketika selesai sholat, Ka'ab bin Malik melihat ke arah Nabi, Nabi pun berpaling. Menyakitkan sekali ma'asyiral muslimin. Dan setelah itu, falamma sallamtu ala Rasulillah, ketika aku mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menjawab, qala wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur, dan wajah beliau ini berseri-seri karena bahagia, dengan mengatakan absyir, bahagialah engkau Ka'ab, bi khairi yaumin, dengan hari yang terbaik, marra alaika,
yang melewatimu wahai Ka'ab, mulai ibumu melahirkanmu, ini hari yang paling baik untukmu. Bahagialah kau wahai Ka'ab bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Berita ini darimu wahai Rasulullah atau ini dari Allah? Masih tanya lagi Ka'ab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, bal min indillah, bukan dari aku, tapi berita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra, jika beliau ini dalam kondisi senang, istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Wajahnya ini menjadi bercahaya seakan-akan seperti rembulan yang terang benderang. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami tahu kondisi itu terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau senang, maka wajahnya pun cerah, menunjukkan Nabi bahagia dan senang. Falamma jalastu baina yadayhi, tatkala aku duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa rasulih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dari taubatku ini, bentuk taubatku, aku akan lepas semua hartaku, aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ini taubat. Jadi apa yang menjadikan rusak dikeluarkan darinya, diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik 'alaika ba'dha malika fahuwa khairun lak. Tahan sebagian dari hartamu itu untuk peganganmu, dan itu baik untukmu. Faqultu, kemudian aku berkata, kata Ka'ab bin Malik, inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Aku hanya punya saham yang ada di Khaybar. Adapun yang ada di sini semuanya aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya, bentuk taubatku kepada Allah. Wa qultu ya Rasulullah, kemudian aku pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bis-sidqi. Sesungguhnya Allah itu menyelamatkan aku hanya karena kejujuran. Orang jujur itu kalau melihat kenapa dia ini mengaku, kan begitu. Wong yang lain aja berbohong selamat. Orang melihat kenapa Ka'ab bin Malik ngaku, kenapa Hilal ngaku, kenapa Murarah mengaku. Maka Ka'ab mengatakan, sesungguhnya Allah menyelamatkan aku ini dengan kejujuran. Wa inna min taubati alla uhadditsa illa sidqan ma baqitu. Dan sesungguhnya di antara bentuk taubatku adalah aku tidak akan pernah berbicara, tidak akan pernah bercerita kecuali yang benar selama aku hidup. Setelah kejadian itu sampai akhir hayatku, aku akan meninggalkan dusta. Aku akan selalu berbicara yang benar, tidak bohong. Fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadits منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني الله تعالى. Maka ini Ka'ab bin Malik mengatakan, demi Allah, aku tidak mengetahui satu orang pun dari kaum muslimin yang diuji oleh Allah dalam kebenaran pembicaraannya, mulai aku sebutkan tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada apa yang telah Allah ujikan kepadaku. Jadi ujiannya di sini adalah untuk kejujuran. Wallahi ma ta'ammadtu kizbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah ila yaumi hadza. Demi Allah, aku tidak pernah mengandalkan kebohongan, atau aku tidak akan pernah berbohong dengan sengaja
mulai aku katakan kepada Nabi sampai hari ini sekarang. Wa inni la arju ayyahfazani Allah, dan sungguh aku benar-benar mengharap agar Allah menjaga aku sampai akhir usiaku. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan ada ucapan la takdzib wa in kunta maziha, jangan dusta walaupun kamu dalam kondisi bercanda. Ini bercanda aja tidak boleh berdusta. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang penerimaan taubat terhadap orang-orang mukmin, terhadap Nabi, terhadap orang muhajirin, terhadap orang ansar yang mereka ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu kesulitan. Dan sungguhnya Allah terhadap mereka Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Dan di sini juga Allah katakan dan terhadap 3 orang yang mereka ini tertinggal, tidak ikut perang sampai terasa sempit bumi bagi mereka ini, itu pun Allah terima taubat 3 orang tersebut. Kemudian qala Ka'ab, kemudian Ka'ab mengatakan wallahi, demi Allah, ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattu ba'da idh hadani Allah lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtu. Dan tidaklah Allah memberikan nikmat setelah Allah memberikan hidayah Islam, tidak pernah sama sekali Allah memberikan nikmat yang besar setelah Allah memberikan hidayah kepadaku dengan Islam, kecuali apa? Kejujuranku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang terbesar dan hasilnya Allah terima taubatnya. Kalau saja aku berdosa kepada Nabi, maka aku akan binasa sebagaimana orang-orang yang berdusta binasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang yang berdusta ketika Allah turunkan wahyu, itu adalah terburuk yang pernah Allah katakan. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Sayahlifuna billahi lakum, mereka akan bersumpah di hadapanmu dengan membawa nama Allah. Idzan qalabtum ilaihim, ketika kalian pulang dari medan perang kepada mereka. Litu'ridu anhum, supaya apa? Supaya kalian ini berpaling dari mereka. Fa'ridu anhum, berpalinglah kalian dari mereka. Innahum rijsun, sesungguhnya mereka ini najis. Itu langsung Allah yang mengatakan. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka nanti adalah, tempat tinggal mereka nanti jahannam. Jazaan bima kanu yaksibun, balasan bagi mereka terhadap apa yang sudah mereka perbuat. Ini sudah Allah yang ngecam terhadap orang-orang munafikin yang mereka ini bersumpah dengan nama Allah, kemudian memberikan alasan-alasan, dan kata Allah Subhanahu wa taala, ya'tadziruna ilaikum, mereka memberikan uzur-uzur kepada kalian Muhammad. Wahai orang-orang mukmin, ketika kalian perang dari medan perang kepada mereka, katakanlah kepada mereka, la ta'tadziru, sudahlah, tidak usah banyak uzur, tidak usah banyak menyampaikan alasan-alasan. Lan nu'mina lakum, kami tidak percaya kepada kalian. Allah sudah menyampaikan rahasia-rahasia kalian yang kalian berbisik-bisik, kalian sepakat untuk tidak ikut perang dan kemudian berdusta kepada Allah. Diajak bersumpah, dibaiat. Itu pun Allah Nabi memohonkan ampun bagi mereka. Tapi Allah katakan, laqad taballah, Allah telah menerima taubat dari Nabi, dari muhajirin dan dari kaum Ansar yang mereka ikut bersama Nabi dalam kesulitan. Maka orang-orang munafikinnya sudah
Allah cap bagi mereka apa? Yang pertama, mereka adalah orang fasik dan Allah tidak ridha terhadap orang-orang fasik. Dan mereka, tempat mereka adalah neraka jahanam. Ini sudah dipatri oleh Allah, mereka ini termasuk apa? Penghuni neraka jahanam. Qala Ka'ab. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, "Kunna khullifna ayuha thalatha an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah hina halafu lahu fabaya'ahum wastaghfara lahum wa arja'a Rasulullah amrana hatta qada Allah Ta'ala fihi bidzalik." Dan Ka'ab mengatakan, dan kami 3 orang ini adalah kami tertinggal dari urusan mereka, orang-orang yang Nabi terima alasan mereka, orang-orang munafikin, dan mereka pun ketika bersumpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dibaiat oleh Nabi dan Nabi memohonkan ampun bagi mereka. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda urusan kami bertiga. Dibiarkan kita sampai ada keputusan dari Allah, dan alhamdulillah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita bertiga dan tidak menerima dari mereka yang mereka ini apa? Berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, dalam riwayat yang lain disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis. Bahwasanya Nabi keluar pergi ke medan perang Tabuk ini pada hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Dan Nabi itu paling suka kalau pergi safar hari Kamis. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, wa kana la yaqdamu min safarin, dan adalah beliau tidak datang dari safar illa naharan fi duha, kecuali pada waktu siang-siang di waktu duha. Fa idza qadima, dan apabila beliau datang pulang, bada'a bil masjid, yang dimulai oleh Nabi masuk ke masjid, kemudian shalla fihi rak'atain, salat 2 rakaat, kemudian duduk di masjid. Jadi kalau sudah safar pulangnya begitu. Masuk ke masjid dulu, duduk di masjid, salat kemudian duduk di masjid. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, ini kelihatannya untuk syarah hadis ini tidak dibahas pada bab ini, tapi insyaallah pada bab yang lain hadisnya tidak disebutkan, tapi syarahnya disebutkan. Nanti ada pada bab-bab yang akan datang insyaallah. Pada hadis yang ke-22, wa an Abi Nujaidin Imran ibn al-Husaini al-Khuzai anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah wa hiya hubla min az-zina. Jadi hubla itu bahasa Arab fusha. Apa itu hubla? Bunting, hamil. Jadi bahasa Arab. Jangan nanti dikira itu sudah ada di bahasa Arab. Ada hubla, lam panjangnya pakai ya, artinya alif maksura. Kalau alif maksura itu panjangnya menggunakan ya. Sama dengan wadduha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ini semuanya apa? Alif maksura. Ada alif mamdudah. Alif mamdudah itu berarti apa contohnya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Pakai alif. Wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu
akhbaraha. Ini namanya alif mamduda. Kalau alif maksura itu cara bacanya pun tidak bisa. Wadduha, tidak, pasti agak rendah. Al-Quran menggunakan rasam Utsmani. Kenapa rasam Utsmani? Kita kalau membaca as-samawat, kalau secara dikte as-samawat alif lam sin mim panjang pakai alif, wawu panjang pakai alif kemudian ta. Tapi di Al-Quran enggak. Alif lam sin mim wawu ta. Ya, mimnya langsung sambung dengan wawu. Kemudian panjangnya menggunakan ya. Benar ya? Ini dikatakan rasam Utsmani. Ada faedah. Apa faedahnya? Al-Quran itu diturunkan ala sab'ati ahruf, atas 7 bahasa. Dan maka kita muncul mendengar suara imam membaca wadduha wallaili idza saja. Itu kenapa? Ada tanda seperti ini. Ini rasam Utsmani. Itu banyak bacaan-bacaan yang kita ini asing. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Ada pakai shin, ada pakai sad, ada pakai sin, ada pakai za. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abu Bakar As-Siddiq membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 'alaihim. Ini bacaan-bacaan banyak. Jadi kalau seperti surat Al-Fajr itu kalla bal la tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ada yang membaca wala tahudduna ala ta'amil miskin. Itu juga bacaannya benar. Dalam Fatihah ada baca maliki yaumiddin, ada baca maliki yaumiddin. Tapi untuk An-Nas tidak boleh dibaca malikin nas, tidak. Malikin nas, pendek. Itu banyak bacaan-bacaan itu banyak. Yang kita ketahui mim sukun ketemu alif hukumnya apa? Idhar syafawi. Tapi ada sebagian qari membaca mim sukun ketemu hamzah, maka mimnya ini berharokat dhamma ditambahi wawu, ada layarnya. Cara membacanya begitu. Apa contohnya mim sukun ketemu hamzah? Apa? Apa contohnya apa? Aantum ashaddu khalqan amis sama. Aantum mim sukun ketemu hamzah ashaddu. Ada qari membaca aantumu ashaddu khalqan amis sama baneha. Itu ada yang baca begitu. Itu baneha kenapa? Karena ada ini tadi, Rasul Utsman ini tadi. Ada banyak. Kita hanya mempelajari riwayat Hafiz an Asim. Ada lagi riwayat Warish. Asim itu punya beberapa murid. Yang kita gunakan ini biasa riwayat Hafiz dari Asim. Ada lagi riwayat Warish. Maka Qur'annya juga mushafnya tidak sama. Mushafnya tidak sama. Yang pernah di Madura itu dikeluarkan yang warna merah, iya.
yang katanya fa-nya tidak ada titik, qafnya titiknya 1. Pernah tahu ya? Itu mushaf riwayatnya Warsh. Apa palsu? Ada di atasnya biriwayat Warsh an Asim. Ana juga pernah dapat bantuan dari Saudi. Beberapa mushaf ana lihat biriwayat Warsh an Asim. Saya buka, ya sama begitu. Sama. Qafnya titik 1. Nanti ada fa titiknya di bawah. Akhirnya tidak kita berikan ke masjid, kita tahan. Kenapa? Buat fitnah ini. Nanti tempat saya yang dikeroyok mas saya. Ada itu, ada pernah punya. Pernah punya tahun 2007 atau 2008. Dapat dari Saudi. Dari Malik Fahad. Kan banyak bantuan-bantuan. Nah itu dapat 10. Akhirnya saya ambil dari masjid, saya kembalikan sama yang ngasih. Gimana bacanya? Tidak tahu. Karena harus ada ustadznya. Karena ada ustadznya kita tidak sebarkan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini membahas ke sana karena kita bahas apa? Wa hiya hubla minaz zina. Dari Abi Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai, bahwasanya ada seorang perempuan dari Juhaina atat Rasulullah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla minaz zina, dan dia dalam kondisi hamil dari hasil perbuatan zina. Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan. Wahai Rasulullah, aku ini telah melakukan pelanggaran. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah hukuman atasku wahai Rasulullah. Apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dirajam? Tidak. Fada'a nabiyullahi waliyaha, maka Nabi Allah memanggil wali dari perempuan ini. Nabi mengatakan kepada walinya, ahsin ilaiha, coba berbuat baik kamu sama dia. Pergauli dia dengan pergaulan yang baik. Fa idza wada'at fa'tini, kalau dia sudah melahirkan baru bawa dia kemari. Hanya dibawa pulang, dipelihara dengan baik oleh walinya sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika sudah melahirkan, pergi lagi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashuddat 'alaiha thiyabuha. Kemudian pakaiannya itu diikat. Diikat supaya apa? Supaya auratnya tetap tertutup. Diikat, summa amara biha farujimat. Kemudian Nabi memerintahkan agar wanita ini dirajam. Melakukan zina, datang kepada Nabi, mengaku kalau dia berbuat zina. Kemudian kata Nabi suruh pulang supaya lahir dulu anaknya, baru setelah lahir itu ditegakkan raja. Setelah wanita ini meninggal, summa shalla 'alaiha. Kemudian Nabi menyolati. Faqala lahu Umar yang protes. Bertanya kepada Nabi, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Anda menyolatinya wahai Rasulullah. Dia ini matinya karena dirajam, dia berbuat zina. Bagaimana Anda menyolatinya? Umar bin Khattab bertanya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad tabat taubatan. Sungguh perempuan ini telah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atuhum. Kalau taubatnya ini dibagikan di antara 70 orang dari penghuni Madinah, maka cukup untuk mereka.
wa hal wajadta afdhala min an jadat bi nafsiha lillah, apakah engkau wahai Umar mendapatkan yang lebih baik, lebih utama, melebihi orang yang datang untuk membersihkan dirinya? Ada orang lebih baik dari orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ma'asyiral muslimin, di antara syarat atau cara untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya meninggal di Madinah. Orang meninggal di Madinah, janji Nabi mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang salawat mendapatkan syafaat. Orang yang setelah azan memintakan syafaat bagi Nabi, dia akan mendapatkan syafaat. Nah, ini juga orang meninggal di Madinah pun nanti akan mendapatkan syafaat. Tapi Nabi mengatakan, kalau ada 70 orang penghuni penduduk Madinah berdosa, melakukan perbuatan dosa, dan zina ini termasuk kabair, dosa besar. Karena orangnya ini tobat, maka bisa menutupi tobatnya 70 penduduk Madinah yang mereka berbuat dosa. Qala al-muallif, al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, menukil dari Imran ibnu Husain bahwasanya seorang wanita datang kepada Nabi dalam kondisi hamil dan dia telah berbuat zina, dan dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah melanggar dan aku ingin engkau tegakkan hukuman atasku. Maka Nabi memanggil walinya, dan sebagaimana sudah kita sampaikan, falamma wada'at atabiha waliyuha ila Nabi, maka tatkala sudah melahirkan, walinya datang lagi kepada Nabi dengan membawa perempuan ini, dan kemudian diperintahkan untuk mengikat pakaiannya supaya tidak terbuka. Tsumma amara biha farujimat bil hijara, kemudian dirajam, dilempar batu yang tidak besar dan tidak kecil sampai mati, dan Nabi salat dan mendoakan doa mayit. Maka Umar bin Khattab bertanya, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat, Anda menyolatinya ya Rasulullah, padahal dia ini sudah berzina, dan zina ini adalah dosa besar. Maka Nabi menjawab, laqad tabat tauba law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah la wasi'atuhum. Jadi tobatnya ini bisa mengangkat, mengatrol tobatnya atau dosanya 70 orang dari penduduk Madinah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi bertanya, wa hal wajadta afdal min an jadat bi nafsiha lillah, artinya apakah engkau wahai Umar mendapatkan yang lebih utama daripada kondisi perempuan ini, datang untuk mengakui kesalahan supaya dia bisa taqarrub kepada Allah, dan dia juga akan bersih dari dosa zina. Karena apa? Karena dia dirajam. Ma hunaka afdal min hadza, tidak ada yang lebih utama dari itu wahai Umar. Fa fi hadzal hadis dalil ala fawaid katsira, ini banyak faedah. Yang pertama, anna zani idza zana wa huwa muhsin, seorang pezina kalau dia berbuat zina dan dia sudah menikah, fa innahu yajib ayyurjam wujuban, maka wajib untuknya harus dirajam. Waqad kana hadza fi kitabillah ayat, karena ada dalam kitab Al-Qur'an ada satu ayat yang banyak orang menghafal dan diamalkan. Artinya diamalkan hukuman untuk orang yang melakukan perbuatan zina dan dia sudah menikah. An-Nabi rajam, Nabi pernah merajam. Khulafaur Rasyidin mereka merajam. Walakin Allah bihikmatihi nasakhaha minal Qur'ani lafzan. Tapi Allah dengan kebijakan Allah, dengan hikmah Allah, Allah menghapus di dalam Al-Qur'an lafaz tentang pelacur atau orang yang sudah menikah
laki-laki atau perempuan kalau dia melakukan perbuatan pelacuran, dalam ayat yang mansukha dikatakan farjumuhuma battah, maka rajamlah mereka berdua. Tapi lafaznya ini dihapus oleh Allah, wa abqa hukmaha fi hadhil ummah. Tapi Allah mengekalkan, menetapkan hukum rajam bagi orang yang sudah menikah, itu hukumnya terus berlaku sampai akhir hayat atau sampai akhir hari kiamat. Fa idza zana al-muhsin, apabila seorang yang sudah menikah ini berbuat zina, fa innahu yurjam hatta yamut, maka dia dirajam sampai mati. Yuqaf fi makanin wasi', diberdirikan, ditempatkan di tempat yang luas. Yajtami'un nas, manusia berkumpul di sana, mereka mengambil kerikil dan mereka lemparkan kepadanya sampai orang ini meninggal. Sekilas kita mengatakan kejam Islam. Sekilas itu digunakan oleh misionaris itu. Oleh liberal digunakan hukum Allah ini bagaimana? Nanti mereka punya dalil lagi. Wa hadza min hikmatillah. Ini adalah dari hikmah Allah. Ay annahu lam ya'mur asy-syara' bi ayyadhbah bis-sayf wa yantahi amrahu. Allah tidak memerintahkan orang yang zina ini hukumannya dipenggal, tidak. Tidak dipenggal. Kalau dipenggal selesai sudah. Selesai. Bal yurjam bi hadhil hijara, tapi dirajam dengan batu-batu ini. Apa tujuannya? Apa hikmah dari Allah Subhanahu wa taala? Hatta yata'adzab wa yadhuqa alam al-'adzab, sehingga dia merasakan siksa, merasakan sakitnya siksaan fi muqabil ma wajadahu min lazzatil haram, sebagai penyeimbang dari perbuatan yang dia rasakan dari nikmatnya dia melakukan perbuatan haram. Orang berzina itu dia anggota tubuhnya merasakan kenikmatan walaupun itu haram. Maka ketika dirajam diperbuat seperti itu supaya semua anggota tubuh yang merasakan nikmat ketika melakukan perbuatan haram disiksa dengan rajam supaya semuanya merasakan sakit. Tidak dipenggal selesai. Tidak. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadza zani talazzat, karena pezina ini menikmati semua anggota tubuhnya dengan melakukan perbuatan haram. Fakana minal hikmah ayyanala hadzal jasad minal azab biqadri manala minal ladzah. Maka dari hikmah Allah, maka jasad ini juga harus menerima dari siksaan sesuai dengan apa yang dia rasakan dari kenikmatan berbuat zina. Maka ulama rahimahumullah mereka mengatakan la yajuz ayyurjam bil hijara al kabira, tidak boleh dilempar dirajam dengan batu yang besar. Kalau dilempar dengan batu yang besar dia cepat mati. Tidak merata siksaan seperti dia menikmati hubungan atau perbuatan zina. Akhirnya dia cepat mati dan sudah istirahat. Wala bis-saghir, dan tidak boleh juga dengan batu-batu kecil. Kasihan. Karena ini menyakitinya dan matinya lama. Maka tidak boleh. Lakin bihasa mutawassit, tapi dengan batu kerikil yang sedang sehingga dia merasakan sakit dan kemudian dia mati. Fa idza qala qail, kalau ada yang bertanya, alaysa qad qala Nabi, bukankah Nabi telah bersabda, idza qataltum fa ahsinul qitla, jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan apabila kan Anda menyembelih, sembelihlah dengan cara sembelihan yang baik. Dan bunuh itu yang ada dengan pedang supaya yang dirajam ini lebih enak, lebih tenang, tidak seperti dilempar dengan batu. Maka kami menjawab, ulama mengatakan bala
qad qalahu ar-rasul. Iya, Nabi telah mengatakan itu. Lakin akan tetapi berbuat atau melakukan pembunuhan yang baik itu harus sesuai dengan syariat. Maka orang memukul dengan pedang sampai yang dipukul mati, maka dia juga harus diperbuat seperti itu. Kalau orang membunuh kemudian dia potong-potong anggota tubuhnya, maka orang ini kisosnya juga seperti itu. Tapi kalau menurut kepolisian, kalau dibunuh terlebih dahulu kemudian dicincang, itu tidak ada masalah. Hukumannya apa? Hanya membunuh saja, tidak ada penyiksaan. Tapi kalau cara bunuhnya dipatah-patahkan, ini masuk penyiksaan dan pembunuhan, jadi double. Tapi kalau dibunuh dulu kemudian dipotong-potong, kasusnya hanya kasus pembunuhan saja. Maka nanti kita akan mendapatkan di sini farrajmu ihsan, dan melakukan rajam itu termasuk berbuat baik atau membunuh dengan cara yang baik. Li'annahu muwafiq lisyara', karena dia cocok persis dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka dari itu kalau ada seorang laki-laki yang dia berbuat perbuatan yang jahat terhadap seseorang, kemudian dia membunuh dengan sengaja, kemudian setelah dia bunuh, dia potong-potong, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipotong lidahnya, dipotong dipenggal kepalanya, maka fa innana la naqtul al-jani bisayf, maka kita tidak membunuh langsung dengan pedang, tidak. Bal naqta yadayhi, tapi kami potong dulu kedua tangannya, kami potong lidahnya, kami penggal kepalanya, seperti sama persis dengan apa yang dia perbuat. Wa yu'tabar hadza ihsanan, dan ini dianggap termasuk berbuat baik atau membunuh dengan cara yang baik. Lianna ihsan al-qatl ay yakuna muwafiqan lisyara' ay ala wajhin ka ala ayyi wajhin kan. Yang dimaksud dengan membunuh dengan cara yang baik adalah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sembarang karena membunuh harus dibunuh semaunya, tidak. Dan nanti kalau berurusan dengan kisos, maka untuk kisos itu apa? Ada pengampunan dari keluarga yang ditinggal. Ada di zaman Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab ini menjadi khalifah, pernah terjadi pembunuhan. Ada seorang pemuda membunuh seorang laki-laki dengan tidak sengaja, tapi jelas meninggal di tangan pemuda ini. Ada dua anak dari yang meninggal ini menuntut, ayahku dibunuh, saya mau kisos supaya anak muda ini dibunuh. Terus anak muda ini mengatakan, saya tidak sengaja, tolonglah maafkan saya. Kata keluarga ini, kata dua anak ini, enggak, kamu harus dibunuh, kisos. Sudah mahkamah sudah mau ditetapkan. Umar bin Khattab juga sudah menetapkan ini harus dikisos, dibunuh sesuai dengan korban. Maka laki-laki ini mengatakan, kalau begitu izinkan saya. Izinkan saya ini adalah utusan. Jadi saya ini adalah utusan dari kaum saya untuk mengantarkan surat ini ke satu tempat. Hanya saja saya melempar sesuatu, apa yang saya lempar mengenai bapak anak ini dan meninggal. Katakanlah ngambil buah dilempar, batunya tadi itu jatuh mengenai bapaknya, terus bapaknya meninggal. Entah meninggalnya karena jantung atau meninggalnya memang waktunya meninggal. Cuman
melalui proses batu yang dilempar oleh pemuda ini dengan tidak sengaja mengenai orang tua ini dan orang ini meninggal, maka qisas. Faman qatala khata'an, dan siapa yang membunuh karena kesalahan tidak sengaja seperti tadi, itu nanti membebaskan budak, ya, dan seterusnya, ada urut-urutannya di Al-Quran itu, dan boleh diminta qisas seperti ini, diminta qisas. Nah, qisas kalau keluarganya membebaskan, boleh keluarganya minta dia, tidak apa-apa, saya bebaskan, kamu harus ngasih saya onta 2, ngasih saya sapi 5. Kalau dia mau berarti bebas, qisasnya, hukumannya bebas. Nah, akhirnya pemuda ini mengatakan, izinkan saya menyampaikan surat ini ke kaum ini karena saya ini utusan kaum saya. Akhirnya kata pemuda ini, siapa yang menjadi jaminanmu? Tidak ada yang kenal, kami tidak ada yang kenal Anda. Terus Anda minta diberikan kelonggaran. Iya kalau Anda kembali, kalau tidak. Kata Umar bin Khattab, siapa penjaminmu? Diam. Tidak ada yang kenal. Tiba-tiba ada salah seorang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia termasuk salah satu orang yang dijamin surga, mengatakan di mahkamah itu, mengatakan, saya menjadi penjamin untuk pemuda ini. Siapa yang paling takut? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan kepada sahabat Nabi ini, wahai sahabat, saya namanya lupa. Anda tahu konsekuensinya Anda menjadi penjamin. Anda sadar dengan apa yang Anda ucapkan. Umar bin Khattab khawatir, ini sahabat Nabi, kalau sampai dia tidak datang harus dibunuh. Khalifah Umar khawatir. Ditanya, apa Anda ini sadar dengan apa yang Anda ucapkan? Tahu konsekuensinya kalau pemuda ini tidak datang? Kata sahabat ini, iya. Sudah, kamu berangkat, penjaminnya saya. Kata 2 anak ini, berarti kalau anak muda ini tidak datang, Anda yang harus diqisas. Kata sahabat Nabi ini, iya. Batas akhir maghrib. Dia pergi, besok harinya semua orang sudah menunggu hampir waktu maghrib. Belum datang pemuda ini. Khalifah Umar sebagai khalifah, ini sahabat Nabi, bagaimana? Melihat, kok tidak datang-datang anak muda ini. Sudah hampir, ketika itu anak muda 2 ini mengatakan, bagaimana? Kita kerjakan sekarang. Kata sahabat Nabi ini, tunggu. Perjanjian kita sampai maghrib. Kalau maghrib belum datang, silahkan saya dipenggal. Akhirnya, ini tidak ada jaminan apa-apa ini. Akhirnya, menjelang maghrib, pemuda ini datang lari. Mengatakan, sekarang saya datang. Silahkan dituntut. Khalifah Umar bertanya. Kemudian ketika mau dipenggal, ditanya dulu sahabat Nabi ini, Anda tidak mengenal bagaimana Anda menjadi penjamin dengan konsekuensi yang berat. Kata beliau, bagaimana sejarah mengatakan di saat orang ini bersumpah dengan nama Allah dan dia ingin menyampaikan amanat, kemudian akan ditulis di sejarah bahwasanya anak ini tidak diberi izin. Padahal pada waktu itu adalah masa di mana kepercayaan itu dijunjung tinggi. Pemuda ditanya, kalau Anda tidak kembali kan bisa, kenapa Anda kembali? Pemuda ini mengatakan, aku tidak mau
Di akhir nanti ditulis di dalam sejarah bahwasanya aku yang diberi kepercayaan, diberi jaminan, kemudian aku tidak kembali. Saya tidak mau masa-masa ini dicoreng oleh orang-orang setelah kita. Mendengar itu, si anak muda dua ini mengatakan, aku bebaskan. Ditanya, kenapa Anda bebaskan? Aku takut. Dan aku tidak mau akan ditulis dalam sejarah ketika orang minta maaf dan aku dengan kejamnya tidak menerima maaf dan aku hanya menuntut hakku. Sementara ini adalah orang-orang baik dan kita sekarang tinggal di masa di mana amanat ini dijunjung tinggi. Khalifah Umar bin Khattab menangis. Ini tidak ada jaminan semua. Ini sejarah dan masih banyak kisah-kisah seperti itu. Dan tidak tahu, pokoknya nanti kalau ada berkenaan dengan apa kita tiba-tiba keluar cerita kisah seperti ini. Karena kalau dipersiapkan itu nanti banyak cerita lupa ini ya. Tapi kalau sudah ada ini, ada hubungan dengan yang lain, nah nanti insya Allah tiba-tiba contohnya masuk. Okay. Kisah. Nah, terus ma'asyiral muslimin, ini penutup sampai 7:30 ya? 7:30 cukup. Ya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini tentang mengaku dengan perbuatan dosa. Itu hanya diperbolehkan ketika dia menghadap kepada imam. Kalau dia ingin ditegakkan had untuk melepaskan diri dari perbuatan dosa besar. Seperti tadi minta dirajam, ada lagi nanti mencuri minta potong tangan dan seterusnya. Itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah dia memamerkan perbuatan dosanya bukan untuk membersihkan diri tapi supaya orang tahu. Maka ini akan terkena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku itu akan mendapatkan ampunan kecuali al-mujahirin. Orang-orang yang terang-terangan membuka aibnya yang sudah Allah tutup. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, hunaka qismun tsalits. Ini ada pembahasan yang ketiga, bagian yang ketiga. Fasik, marid. Seorang fasik, orang yang kejam. Dia yatahaddatsy bizina, dia menceritakan tentang perbuatan zina iftikharan, dengan sombong. Nauzubillah. Yaqul, dia menceritakan innahu safar ilal balad al-fulani. Dia pernah pergi safar ke satu negeri, atau wa ilal balad al-fulani, dan di negeri yang lain. Kalau kita melihat ada cerita orang-orang yang pernah ke Jerman itu, ada satu tempat kalau orang ini mau masuk harus telanjang bulat baru boleh masuk. Jadi dia bisa masuk, mau melihat kondisi di dalam, baju sama semua ini tidak ada pakaian sama sekali, lepas. Dia masuk kayak binatang. Dan di sana semuanya laki perempuan begitu. Ini ma'asyiral muslim rahimakumullah. Ini orang menceritakan, orang fasik ini menceritakan ketika dia safar ke negeri ini, ke negeri itu tadi, wa fajara, dan berbuat dosa, wa fa'ala, dan melakukan perbuatan dosa, wa zana bi'iddat nisa, kemudian dia berzina dengan perempuan-perempuan itu. Dia ceritakan, saya di sana ketemu ini, gampang, enak, mudah, tidak ada hukum. Kalau di sini orangnya dan seterusnya. Kalau di sana saya sampai berapa kali dan seterusnya. Dia menceritakan begitu. Wa masybah dzalika yaftakhir bihadza, dan dia sombong cerita itu. Kalau mungkin di Bali, kalau malam tahun baru itu kejadiannya, perayaan-perayaannya adat luar diterapkan di orang
Melayu. Kalau luar, maaf, mereka cuman biasa, di situ pun diterapkan kembang api dan seterusnya. Nah ini ma'asyiral muslimin, hadza yajib ayyustatab. Fa in taba wa illa qutil. Orang ini wajib taubat dari ucapannya. Kalau tidak mau taubat, dia dibunuh. Li'anna alladhi yaftakhir bizina, karena orang yang sombong, bangga-bangga dengan perbuatan zina dan menunjukkan kondisinya dia annahu istahalla zina, dan dia menghalalkan perbuatan zina. Artinya dia menghalalkan perbuatan zina, dia pamer. Saya zina, ini dia pamer dan menghalalkan perbuatan zina, maka wa man istahalla zina fa huwa kafir. Dan orang yang menghalalkan hukum zina ini dihalalkan, maka dia adalah kafir. Wa yujad ba'dun nas al-fasaq yaf'al dzalik, dan ada sebagian orang yang fasik itu berbuat seperti itu. Alladzina usibal muslimuna bil masa'ib min ajlihim wa min ajli af'alihim, dan akhirnya banyak orang muslimin yang terkena bencana karena mereka dan karena perbuatan mereka. Mereka berbangga-bangga, membiarkan dan seterusnya, menjual minuman khamar, dia tawarkan mabuk seenaknya dan mengatakan tidak apa-apa ini. Itu bisa dikatakan apa? Kafir karena menghalalkan yang haram. Ini sebenarnya perkara yang ringan, tapi ternyata seperti ini. Minum khamar tidak apa-apa, tidak ada hukumnya. Saya tidak mabuk. Ini masuk apa? Karena apa yang memabukkan, maka jumlah sedikit pun itu hukumnya haram. Ya, orang yang biasa minumnya 1 botol, minum 1 gelas tidak mabuk. Bukan berarti dia boleh minum. Apa yang memabukkan, sedikit banyaknya hukumnya haram. Masuk dalamnya nanti sabu-sabu dan seterusnya. Maka sampai ada banyak ulama yang diantaranya mengharamkan apa? Rokok. Mengharamkan rokok itu karena ada sebab. Selalu orang sakit datang ke dokter, dokter mengatakan bapak merokok. Tidak ada yang mengatakan bapak ini suka begadang. Tidak. Sesak asma, bapak ini sering begadang. Tidak, jarang itu pertanyaan itu. Bapak merokok. Orang terkena jantung, pertanyaannya apa? Bapak banyak makan? Enggak. Bapak merokok. Selalu begitu. Artinya apa yang membahayakan itu ulama mengatakan hukumnya haram. Minimal yang mengatakan makruh. Tidak ada yang mengatakan halal, tidak ada. Makruh. Al-israr al-karaha, terus menerus melakukan perbuatan makruh ini apa yang tetap kualitasnya juga makruh terus. Nah, dia akan naik lebih tinggi lagi. Jadi masalah hukum, orang mengatakan, oh ini ada begini, iya sudahlah, tidak ada yang menghalalkan. Mubah juga tidak ada memubahkan rokok. Minimal makruh. Yang memakruhkan karena mungkin satu belum bisa berhenti. Karena belum bisa berhenti, dia mengatakan hukumnya makruh rokok. Kalau dia sudah berhenti, bisa dengan izin Allah, dia mengatakan rokok haram. Karena sudah bisa. Kalau belum bisa, dia masih mengambil hukum makruh. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan saudara-saudara kita untuk berhenti dari perbuatan yang makruh, sehingga karena orang berbuat makruh, al-makruh itu sesuatu yang dibenci kalau secara bahasa. Kita ini minta kepada Allah tapi kita melakukan apa yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita kaji malam ini menambahkan keimanan kita kepada Allah, menambahkan keistiqamahan kita dalam kita beragama, dan menjadikan hati kita ini lembut dan segera bertaubat kepada Allah pada setiap perbuatan dosa yang kecil yang kita kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala itu tentang orang-orang yang melakukan dosa, itu selalu cepat zakarullah, mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka segera memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosa mereka, dan itulah orang-orang yang Allah terima permohonan
ampun dan maaf mereka kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا رزقته ولا ضالا إلا هديته ولا سؤالا إلا أعطيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.